Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kita bersama berkesempatan untuk beribadah online. Informasi kebaktian umum. Ibadah hari ini Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Temanya adalah mengelola kekuasaan dengan bijaksana. Firman Tuhan dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu online GKI Kediri selain ditayang melalui kanal YouTube GKI Kediri, juga ditayang di Doho TV pada pukul 7 pagi. Informasi program online GKI Kediri dengan Zoom mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat bergabung dalam program-program online yang dilaksanakan melalui Zoom seperti tertera di layar berikut. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Pukul 11.00. Bagi jemaat yang mempunyai saran atau usulan dapat mengajukan secara tertulis. Kantin online. Kantin online diadakan untuk memberdayakan ekonomi jemaat. Mari bersama saling menopang dan menolong. Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin. Informasi selengkapnya dapat dibaca di e-warta. Persiapan ibadah onsite. Dalam rangka persiapan membuka ibadah onsite, Majelis Jemaat telah mempersiapkan rencana sebagai berikut. 1. Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan ibadah onsite simulasi dari Satgas Covid GKI Kediri, segenap MJ, dan pengurus Bapel. Dilakukan 1 kali pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi dengan durasi maksimal 60 menit dan kapasitas maksimal 100 orang. 2. Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, ibadah onsite dibuka dengan sistem pembagian kuota per wilayah. Untuk itu kita menyaksikan video panduan ibadah onsite sejenak. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Lama kita tidak berjumpa. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara sudah kangen beribadah di gedung gereja. Tapi jangan buru-buru dan sembarangan. Kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Tim Satgas COVID-19 GKI Kediri sedang mempersiapkan untuk kita bisa beribadah secara onsite. Tetap ikuti pengumuman melalui warta, media sosial, ataupun grup WA masing-masing. Tapi sebelum itu ada hal yang harus diperhatikan sebelum kita beribadah secara onsite. Yuk simak panduan berikut ini. Untuk anak-anak berusia di bawah 15 tahun dan warga usia lanjut berusia di atas 60 tahun, beribadah di rumah dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, jantung, gangguan pernafasan, TBC, kanker, gangguan imun, maupun dalam keadaan hamil, juga beribadah di rumah dulu ya.
Semua dilakukan demi keamanan, kesehatan, dan keselamatan kita semua kok. Nah, bagi mereka yang diperbolehkan dan mau mengikuti ibadah secara onsite, perhatikan hal-hal berikut ini. Karena kapasitas terbatas, maka jangan lupa mendaftarkan diri maksimal H-1 sebelum ibadah berlangsung dengan format sebelum berangkat ke gereja, jangan lupa siapkan hand sanitizer, masker, memakai face shield jika diperlukan, dan jangan lupa mempersiapkan persembahan. Yuk berangkat ke gereja. Sampai di gereja, parkirkan kendaraan dan sesudahnya cucilah tangan di tempat yang disediakan. Cuci tangan bersih sampai sela-sela jari minimal 20 detik. Setelah cuci tangan, langsung cek suhu badan ya. Suhu di atas 37,5 derajat tidak diperbolehkan masuk. Jika suhu di atas 37,5 derajat, diharapkan untuk menunggu di tempat yang telah disediakan selama 5 menit. Setelah itu, ukur suhu lagi. Jika masih di atas 37,5 derajat, segeralah pulang dan periksakan diri ke dokter. Tunjukkan bukti registrasi dan ikuti arahan petugas untuk tempat duduknya. Jangan berpindah tempat duduk. Selama ibadah berlangsung, wajib mengenakan masker. Saat persembahan, petugas yang akan mengedarkan kantong persembahan. Ketika ibadah selesai, jangan buru-buru berdiri dan meninggalkan tempat. Tunggu arahan petugas untuk mengatur rute keluar gedung gereja. Penting, cuci tangan setelah ibadah. Segera pulang meninggalkan gedung gereja dan jangan berkerumun dulu. Jadi, udah siap untuk beribadah onsite? Jangan lupa taati panduan ibadahnya ya, demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Oh ya, tim Satgas juga sudah melakukan hal-hal yang diperlukan seperti yang pertama, melakukan disinfektan ruang ibadah sebelum dan sesudah ibadah. Jadi aman ya. Yang kedua, ada 4 wastafel di bagian depan dan hand sanitizer di beberapa titik. Yang ketiga, selama ibadah tidak menggunakan AC, melainkan jendela akan dibuka agar sirkulasi udara baik. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga kita siap untuk menyelenggarakan ibadah onsite. Salam kasih Satgas COVID-19 Dan Majelis Jemaat GKI Kediri. Tuhan memberkati. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian. Jemaat dipersilakan untuk saat teduh. Kami undang jemaat untuk berdiri. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mazmur 43 ayat yang keempat. Mari bersama kita pujikan PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jatuh
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan penuh rasa syukur. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, tema hari ini akan berbicara tentang mengelola kekuasaan dengan bijaksana. Kekuasaan begitu menggoda, jika tak dikelola dengan bijaksana akan mendatangkan dosa. Apalagi jika kekuasaan itu untuk meraih keuntungan pribadi dan memaksakan kehendak diri sendiri tanpa melihat kepentingan dan kebutuhan orang lain. Dan setiap kita memiliki kekuasaan, paling tidak berkuasa atas diri kita masing-masing. Maka marilah kita coba kembali melihat bagaimana kita menggunakan kekuasaan yang kita miliki selama ini, baik di tengah keluarga, gereja, pekerjaan maupun masyarakat. Sudahkah digunakan dengan bijaksana atau sebaliknya dengan semena-mena? Karena itu saya mengajak untuk setiap kita, mari merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa-dosa kita. Diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan, yaitu ketika setiap kami diberikan kewenangan, kebebasan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan kami. Bahkan untuk memilih apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami perbuat. Dan ketika kami melihat hidup kami, tentu ada kegagalan, dosa dan kesalahan di sana sini. Tapi kami bersyukur karena anugerah pengampunan-Mu boleh menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau mengampuni kami melalui kasih setia-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi, yang Engkau ampuni dan Engkau hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Maka biarlah ketika setiap kami sudah memperoleh pengampunan dan pengasihan Allah, kami boleh berkomitmen untuk memperbaharui kehidupan kami agar hidup kami di hari-hari ke depan boleh semakin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan seru doa pengakuan dosa kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi setiap kita diberikan berita anugerah, yaitu pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Berita anugerah diambilkan dari Kolose pasal yang pertama, ayat 13 sampai yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari membagikan kasih Allah melalui relasi kita dengan Allah, tapi juga dengan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara sekalian.
Bapak, Ibu, dan Saudara, anugerah Allah telah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Maka mari menggunakan kemerdekaan ini dengan menjalani hidup yang semakin benar dan berkenan di hadapan Allah. Kita pujikan NKB 20, bait yang kedua dan yang ketiga, Batu Karang yang Teguh. Mari bersama kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami mengarahkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Dan kami memohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22 yang berbunyi demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi
Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Mengelola kekuasaan dengan bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara, sejak dunia diciptakan, manusia sudah diberikan hak istimewa untuk berkuasa. Tujuannya agar manusia dapat mengelola dan mengatur kehidupan agar mencapai harmoni atau keselarasan. Hanya saja, sejarah mencatatkan bahwa ada berbagai macam bentuk abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Yang paling umum terjadi adalah ketika seseorang dengan kekuasaannya mencari keuntungan bagi diri ataupun kelompok, mengutamakan kepentingan diri sendiri, memaksakan kehendaknya, dan bahkan kemudian menindas, merugikan orang lain, bahkan menyingkirkan orang lain. Di sanalah kekuasaan bukan lagi sebagai sarana untuk saling melayani satu dengan yang lainnya, melainkan sebagai alat pemuas diri. Padahal Yesus mengajarkan pada setiap kita hal yang cukup sederhana, bahwa setiap orang yang akan menjadi pemimpin hendaknya ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin berkuasa, hendaklah ia melayani satu sama lain. Tapi rupanya ajaran Yesus ini tidak mudah diterapkan, karena tidak sedikit orang haus akan kekuasaan dan menjadi gila ketika berkuasa. Bacaan Injil hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi contoh bagaimana kekuasaan disalahgunakan. Di zaman Yesus, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai pemuka agama Yahudi. Mereka adalah penegak hukum Taurat. Mereka berkuasa untuk mengawal pemberlakuan dan menentukan pelanggaran dari hukum Taurat. Kehadiran Yesus yang menarik perhatian orang banyak, mau tidak mau mengancam status quo, kenyamanan dan keamanan orang-orang Farisi yang selama ini memiliki kekuasaan, dan dari kekuasaan itu mereka mendapat
keuntungan pribadi. Itulah kenapa orang-orang Farisi di dalam bacaan Injil seringkali melakukan niat-niat jahat, menyusun rencana agar dapat menjerat Yesus. Dan tak terkecuali dalam bacaan kita, orang-orang Farisi berniat untuk menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Bahkan niat jahat itu tidak dilakukan sendirian. Mereka mengajak kelompok orang-orang Herodian yang adalah pengikut setia dari keluarga kerajaan Herodes yang di masa itu menjabat sebagai pemerintah, sebagai wakil dari kekaisaran Romawi. Pertanyaan yang diajukan oleh mereka yang mencoba Yesus ialah, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Pertanyaan ini mengerikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Jika Yesus jawab boleh, maka orang-orang Farisi memiliki alasan untuk mempersalahkan Yesus, sebab di dalam ajaran orang Yahudi persembahan hanya diberikan untuk Allah. Dan ketika Yesus mengatakan boleh, ia dapat dianggap sebagai kelompok pemungut cukai yang pro terhadap pemerintahan Romawi. Sebaliknya, ketika Yesus jawab tidak boleh, maka orang-orang Herodian yang dibawa oleh orang-orang Farisi ini dapat menangkap Yesus, lalu menuduh Yesus sebagai seorang pemberontak karena tidak mendukung pemerintahan Romawi. Jadi situasinya maju kena, mundur kena. Jawab boleh salah, jawab tidak boleh salah. Nah, ini sama kayak pertanyaan, boleh enggak lansia ikut ibadah onsite? Kalau dijawab boleh, maka kita melanggar aturan pemerintah. Kalau dijawab tidak boleh, orang akan ngomong, loh mau ibadah saja kok dilarang. MJ tanggung jawab loh, berdosa loh ngelarang orang ibadah. Sama seperti pertanyaan mana yang lebih penting, kesehatan atau ekonomi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang sulit. Dan merespon pertanyaan itu, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik, hipokrit. Orang yang bermuka dua, yang berusaha mencari pembenaran atas dirinya dengan tujuan mempersalahkan orang lain dan menyingkirkan orang lain. Yesus tahu niat jahat mereka. Ia memberikan respon yang sangat bijaksana untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok orang Farisi dan orang Herodian. Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pernyataan ini mau menegaskan dua hal. Pertama, ketaatan kepada Allah tidak dapat dipertentangkan dengan ketaatan pada pemerintah yang telah ditetapkan Allah menurut rencana dan kehendaknya. Yang kedua, bahwa kesalehan pribadi harus mewujud di dalam kesalehan sosial dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau seseorang mengaku sebagai orang beriman tapi hidupnya tidak benar, maka nonsens, tidak masuk akal. Bahwa orang yang beriman harus menunjukkan moralitas hidup yang baik juga. Dan respon Yesus ini membuat mereka tidak berkutik. Apakah jawaban yang diberikan Yesus memuaskan dan menyenangkan hati mereka? Mungkin saja tidak. Itu sebabnya mereka heran dan lalu meninggalkan Yesus tanpa kata. Karena apa? Jawaban yang diberikan Yesus tidak sesuai seperti yang mereka harapkan dan inginkan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dari jawaban yang diberikan oleh Yesus, kita belajar apa yang disebut dengan kebijaksanaan.
Bijaksana bukan berarti menyenangkan semua pihak, melainkan melihat pokok persoalan dari berbagai macam sisi, melihat secara objektif, mengambil kesimpulan, dan akhirnya membuat sebuah keputusan yang tepat dan benar. Dan itu berarti mengelola kekuasaan dengan bijaksana bukan hal yang mudah. Padahal setiap kita memiliki kekuasaan. Paling tidak saya katakan di kata pembuka tadi, kita berkuasa atas diri kita masing-masing. Tapi di antara kita, bukankah juga ada yang dipercaya sebagai pemimpin-pemimpin, baik dalam kehidupan di gereja, di lingkungan kerja, maupun di masyarakat. Oleh sebab itu, kita perlu hati-hati, karena mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang berusaha menjatuhkan dan mempersalahkan kita. Atau bisa jadi kita adalah kelompok orang-orang munafik yang disebutkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Cirinya apa? Gampang kok Bapak Ibu. Orang yang munafik akan berkata pemimpin itu bijaksana kalau keputusan yang diambil mendatangkan keuntungan bagi dirinya karena sesuai dengan kehendak, sesuai dengan ide dan gagasannya. Tapi ketika keputusan diambil tidak sesuai dengan keinginan dan kehendaknya, orang seperti ini akan langsung mengatakan pemimpin itu zalim, pemimpin itu menggunakan kewenangannya dengan semena-mena, pemimpin itu otoriter. Dan kalau ketemu orang seperti demikian, sebijaksananya pemimpin di dalam mengambil sebuah keputusan, tetap akan salah jika tidak sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Itulah yang dialami oleh Presiden Jokowi dan setiap kita yang mungkin sebagai pemimpin-pemimpin dalam peran kita masing-masing. Mau sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai manajer atau pimpinan perusahaan, majelis jemaat, ketua RT RW ataupun kelurahan, dan setiap kita dalam peran kita masing-masing yang adalah pemimpin. Keputusan apapun yang diambil tetap akan memunculkan pro dan kontra. Tapi bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap menjadi pemimpin yang bijaksana. Supaya menjadi pemimpin yang bijaksana, ada hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita butuh yang namanya kerendahan hati. Menyadari bahwa kekuasaan yang kita miliki adalah anugerah yang berasal dari Allah dan sepenuhnya tetap milik Tuhan. Itulah yang ditegaskan di dalam bacaan Yesaya 45 ayat 1 sampai yang ke-7. Ketika Tuhan memilih dan menetapkan Kores, Raja Persia, untuk menyelamatkan umat Israel dari pembuangan di Babel. Ketika kerajaan Babel dikalahkan oleh Raja Kores, umat Israel diperbolehkan pulang kembali ke bangsanya. Artinya, Tuhan dapat memilih, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi alat untuk menyatakan kekuasaannya. Bahkan Kores, seorang raja yang tidak mengenal Allah, dipilih Allah untuk menyelamatkan umatnya dari pembuangan di Babel. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa kerendahan hati membuat kita tidak menjadi congkak dan pongah, melainkan kita bersedia mengandalkan hikmat Tuhan. Kita bersedia mengandalkan kekuatan dari Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan. Kerendahan hati membuat kita belajar untuk melihat
kepentingan dan kebutuhan orang lain daripada sekedar hanya melihat kepentingan diri sendiri. Bahkan membuat kita tidak merasa paling benar dan memaksakan kehendak kita, melainkan belajar untuk peka, memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain. Bahkan peka untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki dan mau di dalam kehidupan setiap kita. Sebab dengan kerendahan hati kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pada waktunya kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka jadilah pemimpin yang rendah hati dan menyadari bahwa kekuasaan yang kita punya adalah milik Tuhan yang harus kita kelola dengan bijaksana. Hal yang kedua yang harus dilakukan, bahwa tujuan dan arah kita sebagai pemimpin bukan pada keakuan, melainkan kepada Allah yang memberikan kepercayaan kepada kita. Bukan pada egosentris kita, melainkan pada teosentris, Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Dan itulah yang ditekankan di dalam bacaan Yesaya kita ketika Tuhan menyatakan dirinya, akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Kalimat ini diulang berulang kali di dalam bacaan kita yang mau mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memanggil, yang memilih, yang mengutus kita ke dalam dunia, yang memberikan kewenangan kita untuk berkuasa. Itu berarti yang kita kerjakan bukanlah misi kita sendiri, tapi misi Allah yang sudah Ia percayakan kepada kita. Dan kekuasaan yang dimaksud bukan untuk menindas atau berada di atas yang lain, melainkan justru untuk melayani orang lain. Dan kalau ditanya apa yang menjadi misi Allah? Misi Allah adalah misi keselamatan, pembebasan, dan pemulihan bagi dunia ini. Dan pertanyaan yang harus kita renungkan, sudahkah orang tua kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, atau pasangan kita yang belum mengenal Tuhan, lalu mereka mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat karena mereka melihat dari laku kehidupan kita yang bisa menjadi teladan bagi mereka, sehingga mereka mengenal siapa Tuhan. Sudahkah sebagai orang tua kita memberikan pembebasan bagi anak-anak untuk memilih dan bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah dia ambil? Sudahkah kita membawa pemulihan bagi mereka yang hari ini sedang mengalami luka? Sudahkah kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai hati kita? Sudahkah kita menghadirkan karya damai sejahtera Allah melalui kehidupan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan sudahkah kita sebagai gereja peka melihat kondisi dan situasi yang ada di sekitar kita, di mana umat bergumul dengan berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya? Sudahkah kita sebagai gereja menghadirkan kasih Tuhan melalui uluran tangan yang menolong, meraih, menopang, memulihkan dan membebaskan umat dan masyarakat di sekitar kita melalui karya yang kita lakukan sebagai gereja? Sudahkah kita melakukan itu semua? Masih ada waktu untuk melanjutkan karya. Daripada sibuk dengan diri sendiri, mari mengarahkan hati kepada Allah, sehingga kita dapat bertanggung jawab dan bijaksana mengelola apa yang Tuhan percayakan
bagi setiap kita. Saat hening bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di seluruh dunia dan di sepanjang abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memberikan anugerah kehidupan untuk kami jalani. Maka mampukanlah kami untuk menggunakan kehidupan ini dengan bertanggung jawab dan bijaksana, sehingga melalui laku kehidupan kami, tutur kata, sikap, dan perbuatan kami, orang lain yang melihatnya boleh memuliakan nama Tuhan, sebab ada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam setiap laku kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk GKI Kediri dengan seluruh pelayan Tuhan yang terus memberikan hidupnya, ambil bagian di dalam karya pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Tuhan, berkatilah GKI Kediri dengan Bajem Tanjung, supaya kami boleh bersama berkarya mengerjakan misi Allah, misi keselamatan, pemulihan, dan pembebasan di tengah umat dan masyarakat yang sedang bergumul dengan segala macam persoalan hidup. Kiranya kami boleh mewujudkan kasih Allah melalui setiap apa yang kami lakukan sebagai gereja. Kami juga memohon berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ada kabar gembira terkait dengan vaksin yang mulai ditemukan dan akan segera dibeli dan akan didistribusikan. Tuhan, kiranya ini menjadi cara Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa dan negara kami akibat pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai macam dampak dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga untuk persoalan-persoalan yang terjadi di tengah bangsa kami. Tuhan, tetap berikan hikmat dan rahmat-Mu kepada para pemimpin, sehingga mereka yang hari ini bertanggung jawab boleh mengambil keputusan dan kebijakan yang baik, benar, dan mendatangkan kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerahkan juga untuk keluarga kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam hidup keluarga kami masing-masing. Dalam setiap proses dinamika, biarlah kami menghayati bagaimana cara Tuhan berkarya dan membentuk keluarga kami. Setiap konflik,
biarlah boleh diselesaikan dengan baik, sehingga bukan meretakkan, melainkan konflik itu menjadi alat Tuhan untuk semakin mengeratkan kami dengan anggota keluarga kami. Dan ketika hari ini jemaat Tuhan bergumul dengan berbagai macam persoalan, baik persoalan relasi di dalam hidup keluarga, persoalan di dalam ekonomi, bagaimana mencukupkan kehidupan sehari-hari, baik mereka yang bergumul dengan masalah pekerjaan, yang dirumahkan, yang di PHK, ataupun saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, mereka yang bergumul dengan masalah perjodohan, menantikan pasangan yang Tuhan sediakan, mereka yang bergumul menantikan momongan di dalam kehidupan keluarga mereka, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain yang dirasakan oleh jemaat Tuhan. Engkau mengulurkan tangan, memberikan topangan, berikan pengharapan, sehingga kami berani untuk menatap hari depan. Kami juga mengingat untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, ataupun dalam masa pemulihan. Tuhan juga ulurkan tangan bagi mereka, sehingga kekuatan boleh Tuhan berikan, kesembuhan boleh Tuhan berikan, sehingga ada pemulihan agar mereka dapat kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Dan bagi mereka yang sakit menahun, Tuhan tetap berikan kesabaran, teguhkan iman mereka, dan peliharakanlah kehidupan mereka. Dan saat ini kami hendak menaikkan doa secara pribadi. Kami percaya Engkau mendengarkannya. Inilah ya Tuhan seru doa permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan yang telah mencukupkan dan memelihara kehidupan kita semua. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita memuji Tuhan dari KJ 287b ayat 1 sampai 3. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberi
Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi kekuatan dan menjadikan kami melebarkan kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, supaya melalui berkat Tuhan, nama-Mu juga yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah bahwa kekuasaan adalah milik Tuhan. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola kekuasaan milik Tuhan. Selagi masih ada waktu, mari menggunakan anugerah itu dengan bijaksana dan bertanggung jawab, sebab pada waktunya kelak kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan dan karyakan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kemah. Mana benar yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, selayang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, selayang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ibadah kita telah usai, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman kita sebagai saksi-saksi Kristus yang dipercaya untuk mengelola kehidupan agar mencapai keselarasan dan harmoni dari kini terus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, Ibadah telah usai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.